Rumah. Apa sekalian rumah, Pak? Ada isinya. Isi apanya, Pak? Saya Satpol. Iya, saya tahu, periksa Pak. isimu. Saya Satpol, saya punya kewenangan. Di masa yang super sulit seperti di PPKM saat ini, pemerintah dan aparat kepolisian yang seharusnya membantu meringankan beban warga yang sedang kesusahan, mereka yang terdampak corona, ditambah lagi terdampak PPKM, mereka semakin tidak ada pemasukan, apalagi karyawan yang dirumahkan. Namun apa yang kita dapatkan sebagai warga, hampir di setiap daerah di Indonesia, pihak kepolisian selalu cekcok dengan warganya karena peraturan PPKM ini telah menyulitkan warga dengan segala peraturan yang ribet dan menyusahkan, terutama pada bagian kuliner seperti warkop dan kedai kopi. Mungkin itu karena warkopnya gak mau ditutup paksa oleh polisi, akhirnya berantem, ataupun warkopnya udah tutup, tapi polisinya yang nyari masalah. Seperti kejadian yang menghebohkan di Panjiro, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini, Satpol PP diduga memukuli ibu hamil meskipun warkop tersebut sudah tutup di atas jam 8 sesuai peraturan PPKM deh. Diduga karena si ibu hamil ini tidak terima ditegur polisi soal pakaiannya yang katanya seksi, hingga akhirnya beradu mulut, dan pria pemilik warung ini dipukuli polisi dan istrinya yang hamil tadi melempar kursi kepada Satpol PP dan berakhir dengan si ibu hamil ditampar oleh Pak Satpol PP. Waduh, zaman udah susah pakai kekerasan lagi. Tangan saya gatal nih guys. Ayo kita bahas kronologi lengkapnya. Anda di acara Monton, Raymond Nonton. Kita bersama Doge. Ayo kita tampar balik. Jadi ini sudah saya rangkum dan ceritakan tanpa melebay-lebaykan situasi dan berusaha untuk netral. Jadi kronologinya begini guys. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo-nya Goa, Bapak Arifuddin Saini, patroli PPKM dilakukan oleh Satpol PP Goa, di mana seluruh kegiatan masyarakat dan pelaku usaha sampai jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selebihnya wajib tutup atau akan ditindak oleh kepolisian. Kemudian didapati ada sebuah warkop dengan pintu yang masih terbuka. Petugas pun masuk ke warkop tersebut yang bernama Warkop Ivan Riana. Pemilik warkop yaitu Bapak Nur Halim alias Ivan Van Houten dan istrinya Riana Kasturi. Saat itu mereka sedang live di Facebook sambil makan makanan pedas dan berbagi uang tunai. Dan mereka juga memutar lagu DJ yang cukup keras. Mereka terpaksa menunda dulu makan makanan pedasnya karena didatangi oleh Satpol PP. Lagi live, Pak. Warkop nggak terbuka, Beb. Oh, ini bukan main lagi ya, Ivan Van Houten. Rupanya dia punya 94.000 follower di Facebooknya. Meskipun warkopnya kosong, tapi pintunya terbuka dan ada suara musik yang keras. Itulah yang membuat aparat ingin memeriksa warkop ini apakah sedang beroperasi atau tidak. Namanya razia guys. Aparat Satpol PP pun meminta Bapak Nur Halim atau Ivan tadi agar segera menutup tempat usahanya. Di videonya memang terlihat ramai aparat dan disosialisasikan oleh seorang petugas wanita secara baik-baik dan ada sedikit cekcok karena petugas meminta Nur Halim menutup pintu tempat usahanya. Namun istrinya bersikeras tidak mau menutup pintu dengan alasan ini adalah rumah mereka sehingga pintunya tidak perlu ditutup. Petugas pun memberi keringanan yaitu pintu tidak perlu ditutup sampai habis, tapi pintu boleh dibuka celah kecil saja. Kemudian petugas pun pamit pulang. Nah, sampai di sini saya masih takjub dengan kesabaran dari aparat. Memang sih agak kesal dengan suara dari istrinya yang ngomel terus. Mungkin petugas tadi pikirnya, biasalah mak-mak mana pernah mau disalahin. Kita udah sabar, dia masih ngomel-ngomel. Tapi akhirnya petugas pun pergi satu persatu meninggalkan warkopnya. Kemudian ini nih yang bikin masalah. Salah satu petugas bername tag-nya Dani H, dia pun masuk lagi. Dengan arogannya dia bilang, "Saya Satpol, saya mau periksa isinya. Saya punya kewenangan." Rumah. Apa sekalian rumah, Pak? Ada isinya. Isi apanya, Pak? Saya Satpol. Iya, saya tahu, periksa Pak. isimu. Mana isimu? Saya periksa. Saya punya kewenangan. Tadi kau bilang tidak punya kewenangan. Saya Satpol. Jadi si Satpol ini mau mengecek isi rumahnya ini karena tadi Ibu Riana atau istrinya Nur Halim bilang kalau warkop ini adalah rumah mereka. Dan terjadi lagi cekcok antara Satpol Dani ini dengan mereka berdua. Nur Halim berusaha meminta Satpol Dani untuk bersikap tenang karena istrinya sedang dalam kondisi hamil katanya. Santai pak, orang lagi hamil pak.
Bukannya tenang, Satpol Dani ini makin emosi dan menyebut Nur Halim dengan kurang ajar kau ya. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan seperti di video yang tersebar, Pak Satpol itu malah memukul Nur Halim. Dan kehebohan pun terjadi guys. Istrinya Nur Halim tidak terima suaminya dipukul dong. Kemudian terpancing emosi dan melempari Satpol Dani dengan sebuah kursi. Oknum Satpol ini malah balas menampar istri Nur Halim yang tengah hamil tersebut. Astaga. Dia memukul, kurang ajar, dia memukul. Anda anggota seperti itu. Astagfirullahaladzim, kata Nur Halim. Satpol Dani ini pun ditarik oleh anggota lain agar situasi tidak semakin ricuh. Nah guys, kalau tidak dilerai oleh anggota Satpol lainnya, bisa-bisa malah jadi perkelahian yang lebih parah lagi. Nur Halim setelah menenangkan istrinya, dia kembali mencari Satpol Dani yang tadi ternyata sudah menghilang, tidak ketemu lagi. Di sini nih tercoreng lah nama Satpol PP gara-gara satu oknum yang berbuat anarkis. Bukannya mengayomi masyarakat, malah mengajak duel masyarakatnya. Di sini saya benar-benar kesel dan marah dengan Satpol PP yang mukul-mukul tadi. Pecat, jangan sampai lolos. Apapun kata media, apapun kata atasannya, pokoknya tidak boleh dimaafkan. Wajib dipecat, diberi sanksi seberat-beratnya dan dipecat. Menurut kabar yang beredar, istrinya Nur Halim pingsan akibat kontraksi saat melaporkan kekerasan yang dia alami bersama suaminya. Lagi visum ya. Sampai-sampai istrinya yang hamil 9 bulan ini harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Meskipun ada berita lain yang mengatakan bahwa istrinya tidak sedang hamil, kita tak tahulah yang mana benar. Itu tidak penting. Yang parahnya adalah si oknum polisi ini memukuli warganya. Apalagi ini seorang wanita. Itu adalah tindakan anarkis dan mencoreng nama Satpol PP. Wajib dipecat, diberi sanksi seberat-beratnya. Ini guys, ada foto dari oknum pelaku kekerasan bernama Mardani Hamdan yang dikenal soleh. Sekarang dia lagi dicari dan dihujat oleh netizen se-Indonesia. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Mardani Hamdan SEMM S2 coy, diketahui bertugas sebagai Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Goa. Tanggal lahir 10 Oktober 1975, umur 46, agama Islam, Instagramnya MH Sijaya, dan rupanya sudah banyak orang yang mengomentari Instagramnya sampai beribu-ribu komen. Tentunya komennya memuji tindakan dari Satpol ini. Nah guys, silahkan kalian cari sendiri dan hujat bila perlu. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Yang patut dicontoh adalah penyampaian PPKM darurat secara humanis oleh polisi di Kopo Margahayu. Ini ya Bu ya, jadi untuk penyakit yang sekarang itu gampang menular, itu yang kasihan juga ke bapak ke ibu ya. Polisi ini himbau pedagang agar melayani pembeli dengan cara take away dan menjelaskan dengan sabar kepada masyarakat bahwa penyebaran COVID-19 ini sangat cepat. Di video tersebut, Pak Polisi juga merasa kasihan karena pedagang sedang mencari nafkah di kala pandemi COVID. Nah, gitu dong harusnya Pak Polisi yang sabar, humanis, gentle, lembut, mengayomi ya. Bukannya arogan dan main tangan seperti tadi. Langsung mukul, mampus kena pecat. Oke guys, kita tunggu saja pemecatan dari oknum Mardani Hamdan SEMM. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. See you in the next video. Bye bye.